Di dalam kegiatan semua apapun, kita dengan orang lain tuh modal kita satu, ATM. Amati, teliti, modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dulur di channel Tirto Bening. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit berbagi cerita atau pengalaman bagaimana mengenal diri pribadi dan bagaimana mengenal orang lain. Penasaran dengan cerita pada malam hari ini? Ikuti terus awal sampai akhir video saya biar Anda semua tidak akan gagal paham dan Anda semua tidak salah paham. Ikuti terus sampai selesai. Salam budaya dari Kota Rio, Ponorogo. Rahayu sedulurku, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, kebahagiaan selalu pada Anda semuanya. Malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang misteri atau mengulas misteri atau mengulas kejadian tentang apapun. Malam hari ini saya akan bercerita atau mengulas tentang mengenal diri pribadi dan mengenali orang lain. Bagaimana caranya? Semua jelas ada tata caranya. Ilmu ini sebenarnya sangat remeh sekali. Tapi tidak semua orang mempunyai atau mengerti tentang ilmu sepele ini. Walaupun Anda seorang dokter, Anda sarjana hukum atau apa, bla 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 bla, belum tentu Anda mengenal tentang ilmu mengenal diri pribadi dan mengenali orang lain. Yang saya bicarakan nanti adalah bagaimana mengenal diri pribadi. Aku ki sopo? Lan aku awurku karo sopo? Saya ini siapa? Dan saya berteman dengan siapa? Dan saya ikan diri saya. Jadi posisi saya ini dengan siapa? Sopo sing tak omong? Lan aku kudu piye? Sebenarnya remeh kan? Sangat sepele sekali kan? Tapi tidak semua orang mengerti tentang ilmu tersebut atau paham tentang ilmu tersebut. Itu adalah ilmu hidup. Mengenali hidup biar hidup lebih hidup. Begini saudaraku. Contoh. Aku awor wong sak dhuwurku. Bagaimana saya bisa menempatkan diri saya sak dhuwur dalam arti kaweruh tentang ilmu, tentang rasa, tentang umur, tentang pangkat. Bagaimana? Awor wong sak dhuwur iki jelas ibaratnya banyu, ibaratnya gelas. Aku awor wong sak dhuwurku gelas harus saya kosongkan dulu. Saya tampung ilmu beliau. Aku randuri omongan. Di orang duri pembicara. Dari saya tampung. Tak serap ilmu nih. Jadi di dalam kegiatan semua apapun, kita dengan orang lain tuh modal kita satu, ATM. Amati, teliti, modifikasi. Anda harus cerdas. Amati, teliti, modifikasi. Gimana cara saya menempatkan diri dengan orang sakdurku? Orang nggawe omongan
menebar sopan santun, bisa menempatkan diri pribadi. Nek pengen diajeni ya ngajenono wong liya. Kalau Anda pengen dihormati atau diajeni wong liya, ya ngajenono dirimu sendiri. Jadi bisa menempatkan diri Anda sendiri. Bagaimana pergaulan Anda dan siapa yang Anda ajak gaul, Anda harus tahu. Ngalah sauntara bukan berarti kalah, rendah sauntara bukan berarti kita rendah. Begitu sedulur. Jadi wong ngawur wong yo panggah enek ilmune, eneng carane. Wong arep namu ndayoh nggone wong harus bisa mempelajari. Satu, kalau kita bertamu pagi hari, wong jenengi esok namu itu ora patut. Sebelum si tuan rumah wis sarapan, wis adus, wis beraktivitas, itu boleh. Contoh jam 10 pagi munggah titik ya wis ora entuk. Umpama jam 12 itu yang namanya manusia pas pada istirahat, lelah-lelahnya pengen mengistirahatkan tubuhnya. Itu kita bertamu juga kurang prayogi, ora pas. Umpama kita bertamu pagi hari jam 10, jam 12 ya kudu pamitan. Kuwi etikanya orang ndayoh nggone wong. Apa neh ndayoh nggone wong iku le jam 12 pas wayahe wong istirahat juga tidak tepat. Ini sebenarnya ilmu sepele. Ilmu sepele sekali. Tapi tidak semua orang mengerti tentang hal itu. Walaupun Anda pangkatnya opo ya aku serang ngurus. Ya. Dan lagi, kalau sore kita bertamu, ya nunggu pas jam setelah istirahat. Contoh jam 3. Kebanyakan orang kalau jam 12 istirahat, jam 1, jam 2 kan sudah bangun, jam 3 sudah rileks. Dan kita harus tahu kapan kita pulang. Jenenge wong mulai ya sebelum aktivitas sore. Contoh jam 4 pagi ya kudu mulai. Mergane jam segitu repot-repote menungso ya arep adus, ya arep aktivitas lain. Ya sibuk. Jadi kalau kita bertamu apa neh jam 5 atau setengah 5 itu kurang prayogi. Tidak pas. Itu pun semua orang tahu tentang keilmuan, ilmu urip lan sejatine urip. Jadi ilmu ini sangat sepele sekali, tapi tidak semua orang menguasai tentang hal itu. Sekali lagi, tidak semua orang menguasai hal sepele itu. Malam, kita bertamu malam. Yang namanya bertamu itu lebih baik malam. Malam pun ojo bar maghrib atau maghrib atau pas maghrib kita belum pulang, pas bertamu ke tempat orang, itu juga sangat jelek, kurang pas. Yang lebih etis, yang lebih baik atau lebih bagus, bersolat isya kita bertamu dan kita lihat kondisi si tuan rumah. Kalau si tuan rumah rileks santai, boleh kita bertamu sampai malam. Lek wis sing duwe omah ora rileks, wajah ndak rileks, linggo wis ora nyaman, rokok wis ora enak, Anda segera pulang. Kuwi tata cara babagan tamu, belum lagi pergaulan. Wong sandure ya Mas ya Kang atau Bapak atau bagaimana. Jadi ngajeni diri kita pribadi, ngajeni wong liya, Anda pasti akan diajeni nang wong liya. Itu kunci utama pergaulan. Gaul karo menungso. Menungso padha menungso. Jadi semua ada tata caranya, semua ada etikanya. Apa neh sampean ndayoh
nang wong jenengan tuakan. Arep pengen sesuatu keilmuan, kaweruh urip. Ya jelas ada tata caranya, ada etikanya. Arep dayo nggone wong ya kudu ikhlas sing arep dayo. Aja kok dayoe gawe acara lain. Dayo yang menentukan. Itu juga kurang pas. Saya juga punya tamu. Tidak usah saya sebutkan, mungkin nanti Anda akan melihat video saya. Semayanan, pangapunten besok saya mau sowan teng dalem panjenengan. Nggih. Insyaallah besok saya longgar, tidak ada tamu. Loh. Tapi sorenya sudah komunikasi dengan saya, WhatsApp. Saya sudah sampai kota ini. Loh, kaget saya. Yang membuat aturan tuh saya, bukan tamunya. Dia yang butuh saya atau saya yang butuh dia. Itu orang jauh, luar provinsi. Tidak usah saya sebutkan daerahnya. Pangapunten kalau Anda melihat ini cuman pembelajaran, panjenengan hanya untuk contoh. Bukan saya merendahkan panjenengan, saya tidak. Hanya untuk contoh. Jadi semua ada tata caranya. Semua ada ilmunya. Mengenali diri pribadi harus bisa mengenali orang lain. Kalau Anda sudah mengenali diri panjenengan dewe, aku ki sapa, gimana menempatkan diri, aku ki piye wong sak dhuwurku, aku namu nang wong, bertamu ke tempat orang lain itu bagaimana? Pasti dan pasti Anda akan dihormati, Anda akan diajeni. Aku dayoh nggone wong sak ndurku, arep pitakon babagan keilmuan atau tentang kaweruh urip. Aku celononan pendek. Anda pikir kelihatannya sopan atau tidak? Wajar atau tidak? Tidak kan? Mbotno. Nah, jadi semua ada tata caranya. Bukan dari bangku sekolahan atau bangku kuliah atau apapun tidak mengajarkan hal seperti itu. Saya yakin tidak akan mengajarkan. Ini adalah pengalaman hidup. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi menungso kudu ATM amati. Weh, wong kae piye ya? Oh ngono kuwi kok apik, ngono kuwi kok elek. Hal seperti itu apik, hal seperti itu kok elek. Amati, teliti, dan modifikasi. Kalau Anda melakukan hal tersebut, insya Allah dan insya Allah pertemanan Anda akan baik-baik saja, pergaulan Anda akan baik-baik saja, dan Anda akan menjadi manusia terhormat dan dihormati orang. Sebelum Anda dihormati orang, hormatilah orang lain. Salam dari saya pribadi, kelebihan dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.